Pemirsa, selanjutnya ini semakin panas. Tadi sudah disampaikan dengan Mas Hari, katanya ini semua calon bupati yang mendaftar kali ini berebut wakil. Ini sepertinya para pendukung, mungkin pendukung para calon-calon yang lainnya sudah semangat, tiba-tiba dijatuhkan berebut wakil. Salah satunya mungkin Pak Kadir ini, karena beliau mengusung Bapak Haji Sumail. Ini gimana Pak Kadir? Apakah benar seperti itu atau seperti apa ini? Ya, terima kasih. Jadi begini, saya akan memberikan penjelasan sedikit apa yang diuraikan oleh Mas Tony dengan Mas Hari. Ada sebuah teori yang ditulis oleh Hegel bahwa manusia itu tergantung pada status sosialnya. Akan berperilaku kayak apa itu tergantung pada status sosialnya. Ketika seorang kiai bergeser dia menjadi seorang politisi, itu kekiaiannya itu tidak akan hilang. Artinya tetap dia akan melekat. Sifat-sifat kekiaiannya itu akan melekat. Seperti kami. Kami ini seorang birokrat. Ketika kami sudah lepas menjadi seorang birokrasi, sekarang saya masuk ke dunia bebas seperti teman-teman ini, itu tidak bisa hilang serta-merta. Kebiasaan kami di birokrasi itu tidak bisa. Baik itu cara tutur sapa, tutur kata, perilaku, tidak bisa. Karena kami ini hidupnya selama 33 tahun, hidup diatur oleh peraturan dan perundang-undangan. Tidak boleh begini, yang harus dilakukan begini. Nah, itulah yang menjiwai kami ke setiap hariannya, maka kami selalu mengedepankan etika. Begitu. Ini teori Hegel itu. Teori Hegel menyebutkan manusia itu tergantung pada status sosialnya. Tetapi ketika status sosial itu bergeser, ini tidak bisa dihilangkan. Contoh, saya berikan contoh tadi di atas. Satu itu. Yang kedua, hampir semua teman-teman saya ini mencurigai. Kenapa sih sekarang Pak Kadir itu lompat pagar? Yang kemarin mendukung Pak Anas selama 15 tahun, 3 kali periode pemilihan, sekarang kok melompat ke Pak Haji Sumail? Ada apa sebetulnya? Ini yang menjadi pertanyaan besar dan hampir teman-teman ini curiga. Jangan-jangan Pak Kadir ini dipasang oleh Pak Anas sebagai mata-mata sampai begitu. Dan itu menurut kami kewajaran. Orang menilai sesuatu itu kewajaran karena kami 15 tahun, 3 kali periode pemilu kada itu kami memang ada di belakang Pak Abdul Azwar Anas. Nah sekarang kenapa kami berpindah? Bukan ada persoalan politik, bukan ada persoalan pribadi, tidak. Tapi itu memang semata-mata pilihan kami secara pribadi dan kami sudah pamit secara baik-baik melalui Pak Suleh, mantan Kadispendik, bahwa kami akan mendukung Pak Haji Sumail dengan cara yang santun dan cara yang baik. Satu. Yang kedua, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Hari, bahwa orang sekarang berebut wakil. Hampir ketua partai seperti Pak Michael, seperti yang di PKB, itu memang berebut wakil. Tapi Pak Haji Sumail yang 6 kursi, itu tidak merebut wakil. Secara konsisten, beliau akan mengundurkan diri dari periode 2024 sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra di Komisi 5. Dan nanti tanggal November itu akan dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029, dia juga akan harus mundur ketika ditetapkan menjadi calon. Itu adalah konsekuensi logis yang beliau terima. Dan beliau siap bertarung. Ada apa sebetulnya? Enak Anda di anggota dewan sebetulnya. Nah itulah yang kami tertarik kepada sikap dan jiwa Pak Haji Sumail. Mestinya kalau pilih enakan, enak jadi anggota dewan yang sudah pasti tinggal tunggu tanggal pelantikan. Tetapi beliau tidak seperti itu. Beliau karena asli orang Banyuwangi, pengen mengabdikan dirinya sebagai seorang yang politisi tulen gitu ya. Beliau terjun di politis mulai muda. Terpanggil hatinya, melihat Banyuwangi yang membutuhkan, menurut Pak Haji Sumail, membutuhkan kepemimpinan yang lebih terbuka, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih santun, lebih humble. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa bisa merasakan kalau bupati perempuan itu dijak jagongan sampai jam 10 bengi, sing jagongan risih kan begitu. Tapi kalau laki-laki kan tidak. Nah itu dari unsur estetika saja sudah oke, apalagi dari unsur pemikiran. Dari unsur cita-cita Pak Haji Sumail. Pak Haji Sumail banyak cita-cita. Yang pertama, ada kebijakan tadi yang disampaikan oleh Dr. Hari, bahwa contohnya sekarang anak sekolah yang tidak mampu, orang tuanya tidak mampu dan berprestasi, itu mendapatkan beasiswa. Lah bagaimana anak yang tidak berprestasi, anaknya orang tidak punya?
Apakah mereka kita biarkan? Nah ini sekarang menjadikan pertanyaan Pak Haji Sumail. Lho wong sing gak duwe, anake wong gak duwe terus gak pinter, gak cerdas, gak ranking, lho harap dikapake. Apakah mereka tidak kita berikan beasiswa? Loh ini kan ada rasa ketidakadilan begitu. Nah itulah yang menjadi Pak Haji Sumail terpanggil, ya apa caranya anak-anak ini tetap kita berikan. Tetap anaknya orang tidak mampu ini jangan sampai tidak mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Harus dapat. Jangan pilih kasih, tebang pilih sing pinter tok. Lah sing goblok-goblok ini terus piye kan gitu. Satu. Yang kedua sampai lihat sekarang bagaimana kebijakan pemerintah di pertanian. Apa yang disampaikan Dr. Hari tadi. Sekarang Bapak bantuan pupuk, bantuan jaring kepada petani, kepada nelayan, bantuan alat tangkap kepada nelayan. Yang dapat siapa? Pupuk yang dapat apakah buruh tani? Pengedok dapat apa? Buruh tani dapat, Anda dapat apa-apa. Yang dapat pemilik modal. Bantuan yang traktor kelompok tani yang dapat siapa? Sing duwe sawah. Loh sing gak duwe sawah buruh tani apa untuk hand traktor? Apa untuk alat pertanian? Tidak dapat Pak. Nah ini menjadi tertarik Pak Sumail untuk masuk ke Banyuwangi. Memberikan orang-orang buruh-buruh tani ini ya apa caranya dikelompokkan, dia diberi bantuan hand traktor, bisa buruh kepada pemilik sawah, dia mendapatkan tambahan penghasilan selain sebagai buruh tani. Itu cita-cita Pak Haji Sumail, itu di bidang pertanian. Di bidang infrastruktur. Infrastruktur itu sangat tidak adil Pak. Sangat tidak adil. Bapak lihat, banyak daerah-daerah yang sekarang ini mengeluh, jalannya rusak, tidak adil. Bayangkan Kabupaten Banyuwangi tidak hanya Tegalsari loh Pak. Iya kan iya Pak? Tidak hanya Tegalsari, masa dalan sing Tegalsari mulus sampai delok dalan Sarongan. Dalan di Songgon sana, banyak yang masih rusak. Tapi tahun ini kan janjinya akan diperbaiki semua Pak. Ya mudah-mudahan uangnya cukup kan begitu. Kalau uangnya tidak cukup mau gimana? Nah, ini harus ada rasa keadilan Pak. Ada rasa keadilan. Loh sama semua bayar pajak loh Pak. Orang Sarongan, orang mana bayar pajak. Ini harus dari Pak Sumail tersentuh itu. Bagaimana memeratakan infrastruktur ini sampai ke desa. Membangun desa, menata kota. Kira-kira begitu. Jargonnya itu. Nah, ini membangun Banyuwangi tumbuh bersama. Membangun Banyuwangi adalah kita harapkan bersama. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, para pemirsa dan Mas Hari dan Pak Tony, ada satu hal yang mesti kita renungkan bersama. Selama kepemimpinan Bu Ibu itu apa yang didapat oleh masyarakat? Apa yang dirasakan oleh masyarakat? Secara jujur, memang kalau berdasarkan prestasi yang berdasarkan nilai tata kelola pemerintahan, memang bagus Pak. Memang bagus. Tetapi kalau kita lihat sejujurnya, contoh mendapatkan Adipura. Bapak kan tahu mendapatkan Adipura. Tetapi problem sampah di Banyuwangi masih belum selesai sampai hari ini. Apakah itu pantas kira-kira mendapatkan prestasi kan begitu? Nah ini bukan menjelekkan loh Pak, enggak. Faktanya seperti itu. Kekurangannya ya? Iya, faktanya seperti itu. Nah inilah yang mesti harus kita perbaiki bersama. Jangan hanya mengerjat prestasi yang di blow up oleh media, tetapi di bawah tidak diselesaikan. Ini di bawah harus diselesaikan. Harus diselesaikan secara rasional. Pak Sumail akan membangun Banyuwangi sesuai berdasarkan kemampuan APBD yang ada. APBD kita hampir 3,7 triliun Pak. Karena nanti kalau turun, nah tata kelola pemerintahnya bagus. Tapi Bapak lihat postur APBD. Postur APBD itu 70% untuk kegiatan rutin Pak. Untuk kegiatan non rutinnya, belanja modalnya 30%. Itu tidak sehat. Dalam tata kelola pemerintah mestinya minimal 50-50 Pak. Ibaratkan orang bangun rumah, ongkos tukang karo beli bahan mahal mana. Kan mestinya harus imbang Pak. Jadi kalau ongkos tukangnya itu 50 ya minimal bahannya ya 50. Nah bayangkan Pak, sekarang ongkos anggaran rutin itu melampaui anggaran infrastruktur. Ini tidak baik Pak. Ini mesti harus dicarikan solusi yang tepat, yang sesuai dengan aturan dan regulasi yang diatur oleh pemerintah. Kira-kira itu Mas. Ternyata banyak kekurangannya Mas Hari. Jadi Mas Hari tadi memuji Pak karena banyak prestasi dan banyak kepuasan masyarakat, mungkin ternyata banyak kekurangannya. Tidak memuji, jadi saya berkaca secara objektif. Jadi dari jurnal. Iya, karena memang akademisi itu kan harus melihatnya objektif. Saya punya harapan besar kepada Pak Kadir ya, sebagai senior saya, sebagai guru saya. Semoga pandangan Pak Kadir ini tidak utopis, itu aja sudah. Jadi tidak terlalu berangan-angan yang terlalu berlebihan. Jadi begini, case yang pertama, saya sepakat, siapapun boleh. Bahkan kita semua yang ada di sini selama syaratnya mencukupi, boleh mencalonkan bupati, tidak apa-apa.
Tetapi kan hitungan politiknya itu harus real begitu. Tadi sudah disampaikan, mohon maaf, Gerindra itu dapat 6 kursi. Ya kan. Kursi terbawah nomor 2 di DPRD Kabupaten Banyuwangi. Secara legitimasi politik, Gerindra itu hanya bisa memimpin P3. Tetapi untuk ke atas sebentar dulu. Pertanyaannya adalah, apakah partai-partai politik yang lebih tinggi itu mau jadi wakilnya? Ini masalahnya legitimasi politik. Ini masalahnya legitimasi politik. Pertama itu. Kemudian yang kedua, pola yang dimainkan oleh Pak Sumail itu sebenarnya sebagai penjelas bahwa komunikasinya tidak elok. Seorang pimpinan partai mendaftarkan diri kepada partai yang lain itu tidak baik bagi kami. Karena pimpinan partai harusnya melakukan koordinasi, komunikasi. Jadi jejaringnya itu tidak perlu lagi mendaftarkan. Mendaftarkan itu kan, pendaftaran itu kan hanya, mohon maaf istilah kami adalah main-main. Tapi kan sosok bisa mewakili sosok orang kecil. Artinya dia seperti bukan sosok penguasa. Nah itu bagi kami, itu. istilah kami adalah dia rela utopis. untuk mendaftar ke bawah. Ya itulah menurut kami utopis. Sama seperti Pak Kadir tadi, bagaimana ketika Bu Ibu disebut tidak sehat dalam roda kepemerintahan. Pak Kadir tadi menjelaskan ada rutin, ada belanja. Kan begitu. Nah kalau, betul Pak, betul. Ada rutin, ada belanja. Rutinnya 70% disebut kira-kira begitu. Nah, rutin ini keperuntungan kepada siapa? Kepada birokrasi. Kepada pemerintah di setiap jenjang. Pertanyaannya, kalau kemudian belanja rutin dikurangi, berarti kira-kira ini THL harus dikurangi juga. PNS harus dikurangi. Anggaran-anggaran pemerintahan desa, pemerintahan kelurahan, pemerintah kecamatan, dan pemerintahan teknis-teknis yang lain harus dikurangi. Bisa enggak roda pemerintahan berjalan tatkala dia minim resource anggaran? Tentu akan gagal. Kedua itu. Kemudian yang ketiga, ini ada satu dinamika yang menurut saya begini. Mohon maaf Pak Kadir, ini masih belum terbukti. Saya sukanya begini, bahwa manusia itu terbagi menjadi 2 sosok. Laki dan perempuan. Iya atau tidak. Terang atau gelap. Kalau memang mau mendeklarasi, ya sudah, lemparkan bendera putih sebagai anggota DPR RI. Mundur. Maka saya akan hormat. Tetapi kalau hanya seperti ini, istilah saya kepada WA masuknya Mas Tony bentar, itu gini. lapak. Ya. Lapak, ini lapak. Oke. Ini lapak. Ya begini, kami jelaskan sedikit. Jadi begini. Jadi kalau kita lihat bahwa antara mendaftar dan mengambil formulir itu harus dibedakan. Ketika bakal calon bupati itu mengambil formulir, ini dalam rangka untuk mengikuti proses awal untuk melakukan komunikasi politik antar partai. Karena tidak mungkin seperti Gerindra ini kalau tidak melakukan komunikasi politik dengan partai lain. Tidak mungkin, karena dia tidak bisa berangkat sendiri. Dia butuh koalisi yang sungguh-sungguh dan satu platform untuk memajukan Banyuwangi. Maka dari itu Pak Sumail mengutus kami untuk mengambil formulir. Belum tentu kita kembalikan, berarti belum kategori mendaftar. Ketika itu kita pelajari, tidak cocok, tidak sesuai, tidak bisa ketemu komunikasi politik kita dengan partai-partai yang kita ambil formulir, otomatis kita tidak akan mengembalikan. Jadi belum kategorinya, belum tahap mendaftar. Satu itu. Yang kedua tadi kita bahas masalah anggaran. Memang anggaran ini menjadikan sebuah dilematis. Ketika anggaran rutin itu kita turunkan dan anggaran infrastruktur kita naikkan, itu menjadi dilematis. Karena apa? Kalau infrastruktur untuk anggaran belanja modal itu dinaikkan, yang untung masyarakat. Karena apa? Karena itu semua anggaran-anggaran belanja modal itu memang untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Nah, untuk anggaran rutin itu kepentingan birokrasi. Nah, bagaimana caranya kita ini menseimbangkan? Menseimbangkan itu banyak jalan untuk penghematan-penghematan yang semestinya bisa dilakukan oleh birokrasi. Ya, kami ini kan bayi birokrasi. Saya mulai tahun 90 itu menjadi birokrat. Tapi saya ada sepakatnya tadi Pak Kadir bahwa ya memang sangat dimungkinkan orang yang berkeluarga kemudian diskusi dengan seseorang, orang lain begitu siapapun dia sampai menjelang malam tentu ada satu kegelisahan. Ya. Saya sepakat itu tadi, saya sepakat. Dan saya sepakat juga
bahwa komunikasi yang, mohon maaf, komunikasi yang tidak baik bagi saya, tanda kutip komunikasi politik tidak baik, ketika Pak Sumail justru ngutus Pak Kadir, itu komunikasi yang tidak baik. Pak Sumail itu dari Wongsorejo ke Jakarta bisa kok, mosok sih gitu kan. Teko Wongsorejo ning Jalan Jagung Suprapto misalkan. Teko Wongsorejo tapi kan Pakis. bisa dikatakan menghargai Pak Kadir. Seperti itu, Mas. Makanya kan begini. Artinya orang Pak itu harus Sumail apple ini, to apple. Orang itu harus apple to apple. Ketika dia menilai seseorang, dia harus bercermin kepada dirinya sendiri. Jangan kemudian kita menilai orang itu salah, tetapi kita lupa menilai diri kita sebenarnya sama dengan yang kita nilai. Itu maksud saya, komunikasinya. Ya buktikan dong. Kalau hari ini ternyata Pak Sumail kemana-mana komunikasi politik diantaranya melalui Pak Kadir dan dalam grup itu melalui Mas Tony. Jangan-jangan kelak ketika dia ditakdirkan menjadi seorang pemimpin, masyarakat hanya ketemu dengan utusan-utusannya. Jauh lebih parah ini Pak. Masuk akal, masuk akal. Ya, ya. Gimana Mas Tony? Tapi tambahan ini Mas Tony, tambahan tadi. Pak Kadir tadi menyampaikan, kalau tidak ada titik temu, ini bahaya, bisa tidak mendaftar katanya. Kira-kira menurut diskusi dapil Sebanyuwangi, ini titik temunya sama siapa ini Pak Kadir? Itu bisa ditambahi sebelumnya. Jadi gini, sebetulnya saya ingin membantah pernyataan dari Bapak Kadir dan Bapak Dr. Hari PR ini. Mengapa? Terkesan pernyataannya itu merendahkan dan atau meremehkan calon bupati. Tadi kan disampaikan bahwa semuanya kepengen jadi calon wakil bupati. Padahal tidak ada satupun dari calon, dari figur tokoh yang mendaftar ke partai politik, ke PDI, ke PKB, dan ke Nasdem, tidak ada yang mendaftar calon wakil bupati. Ini perlu dicatat. Hanya satu orang dari Partai Demokrat, Bapak Michael Edi Haryanto itu sudah mendapatkan surat tugas. Surat tugas dari DPP, dan ini adalah satu-satunya ketua partai yang mendapatkan surat tugas. Kemudian karena partainya itu hanya 7 kursi, karena kurang 3 kursi, maka dia diberikan tugas untuk melakukan komunikasi dengan partai politik lain. Dia juga mendaftar di PKB, kenapa kok tidak di PDIP? Begitu. Didaftar di PKB pun dia punya syarat. Dia ingin menjadi wakil jika Gus Munib mendapatkan rekomendasi dari partai dari PKB. Sementara di bagian lain, wakil bupati hari ini itu melakukan langkah zigzag. Wakil bupati Sugira yang notabene adalah bendahara DPC PDIP, kemudian menjadi wakil bupati, justru mendaftarkan calon bupati di PKB dan PDIP. Tidak ada dia mendaftar di PKB itu sebagai calon wakil, dan tidak ada di DPC PDIP juga menjadi calon wakil. Dari rangkaian fenomena yang ada, mestinya kita juga harus, jangan-jangan Bu Ibu ini malah tidak nyalon. Baik. Mungkin saya tambah sedikit begini. Memang sekarang ini belum bisa, artinya semua kalangan yang akan menjadi baca bub ini semua masih melakukan sebuah komunikasi. Semuanya, karena kewenangan memberikan rekom itu tetap kewenangannya ada di DPP. Yang ada di DPC ini hanya omon-omon saja, kira-kira begitu. Ya kesana kemari, nanti keputusannya tetap ada di DPP. Namun semua partai hampir menyuruh di DPC ini untuk melakukan komunikasi politik. Nah, Pak Sumail ini bukan tidak bersungguh-sungguh. Beliau sudah mendeklar, jika nanti rekom sudah kami terima, kami akan mundur dari DPR RI periode 2019 sampai 2024 dan 2024 sampai 2029 akan melakukan pengunduran diri secara declare, secara faktual dan secara yang diatur oleh SOP di Partai Gerindra. Mohon izin bertanya Pak Kadir. Sebenarnya yang penting itu apa ya? Mendaftar dulu atau mendapatkan rekom? Sekarang ini belum dikatakan mendaftar, Mas. Tetap pengambilan formulir. Pengambil formulir. Nah, nanti ketika sudah otomatis kan setelah pengambilan formulir dilakukan komunikasi politik dengan ketua partai. Maksud saya, ini jawab penting mana? Ngambil formulir atau ngurusi rekom?
kemarin semua SOP partai yang ada di Banyuwangi ini semuanya membuka pengambilan formulir. Dari mana kita kalau tidak melakukan pengambilan formulir? Bagi orang lain ya. Kalau tidak mengambil formulir itu kan berbeda, Pak. Iya. Bagi ketua partai harusnya yang diurus rekom dulu, Pak. Enggak bisa. Minimal dari partainya dulu. Ya mungkin seperti ini. Kalau Mas itu Hari. sudah clear. Artinya Begini. yang di Terus bawah makanya yang disampaikan Pak Fatoni itu agak aneh bagi saya. Kalau partai Gerindra itu 100% sudah memberikan mandat kepada Haji Sumail, nanti tanggal 6 saya ngambil. Ini Mandat dari Partai Gerindra itu kepada Pak Haji Sumail untuk mencalonkan Bupati Banyuwangi. Tanggal 6 saya ngambil. Sudah sepakat dengan Pak Sekjen bahwa tanggal 6 nanti akan diberikan pada Haji Sumail. Nah, itulah dasar kami nanti melakukan komunikasi politik. Kami sudah dapat satu angka katanya. 6 kursi, tinggal mencari 4 kursi, kira-kira begitu. Nah, ini kita bangun komunikasi, makanya kita ngambil formulir. Berarti ada diskusi jilid 2 nanti. Iya. Ini- Maka saya agak Iya. khawatir tadi apa yang disampaikan oleh Mas Fatoni tadi itu. gini. Yang disampaikan oleh Mas Fatoni tentang realitas Pak Mikel dengan Partai Demokrat dalam diskursus kami, ini adalah pembangkangan politik. Kenapa? Karena surat tugasnya itu sebagai calon bupati. Tetapi pada saat komunikasi yang dilakukan, dia melakukan sebagai calon wakil bupati. Inkonsisten politik, Ini Mas. bahaya ini. Jadi Pak. gini, Makanya itulah yang menjadi salah satu Ya, sudut pandang inkonsisten saya. politik Gitu itu loh. Jadi namanya. begini Pak, saya mau ingin menambahi, semua partai politik itu kan sudah melakukan seperti musyawarah kerja. Salah satu usulan di DPC PDIP itu tidak ada nama ibu loh ya. Perlu dicatat bahwa PAC Sebanyuwangi itu dalam sebuah pertemuan tidak mengusulkan nama Bu Ibu. Ini perlu dicatat. Sementara Bu Ibu juga belum mendaftar. Itu yang pertama. Yang kedua, mengambil formulir. Yang kedua, PKB. PKB dalam musyawarah kerja itu mengusulkan 3 nama. Gus Munib, Ali Mahrus, sama satunya mana? Priyo. Yang ketiga, ini dari Partai Gerindra. Partai Gerindra itu mengusulkan PAC, semuanya PAC di Partai Gerindra mengusulkan Bapak Sumail sebagai calon bupati. Yang ketiga, Golkar, justru ini Golkar ini tanpa kader, justru mengusulkan Bu Ibu. Sementara ini ada apa? Situasinya hari ini nih seperti apa? Tapi Jadi kan gini. endingnya nanti kan dari pusat, ngoten Mbak Heri. Jadi gini Pusat Mas juga Tony, ya? enaknya orang akademisi itu, mohon maaf ya, berbeda ya dengan para praktisi. Enaknya orang akademisi itu mempelajari semuanya. Kalau yang disampaikan oleh Mas Fatoni tadi, memang setiap partai seolah-olah memang pendaftaran di masing-masing DPC. Tetapi kalau di PDI Perjuangan, hasil pembelajaran kami itu berbeda. Jadi calon itu boleh mendaftar di DPC, boleh mendaftar di DPD, dan bahkan boleh mendaftar di DPP. Pantauan Mas Fatoni, PDIP. Pantauan Mas Fatoni itu kan hanya di DPC. Coba dong DPP. tengok jendelanya untuk melihat DPD atau tengok jendelanya lagi untuk melihat DPP. Tapi Maka hasil itu keputusannya nanti yang ya tetap ngedok ini DPP. siapa? DPP. Semuanya itu kan mengikuti Setiap basis partai berbeda, Mas. Kira-kira yang disampaikan dokter hari ini, setiap partai itu cara untuk merekrut bakal calon itu berbeda-beda. Ada SOP-nya masing-masing gitu. Contoh sekarang PKB itu pengembalian formulirnya lewat online. Tidak seperti PDIP harus secara langsung gitu. Ya, intinya gini, begini Pak. Berarti Kalau menguras kalau tenaga, saya ingin kalau menambahi, kalau boleh fair, mestinya partai-partai ini harus fair membuka penegasan bahwa DPP ini juga memberikan gambaran selesaikan di daerah untuk melakukan pendaftaran. Ya. Ini kalau boleh fair, berarti partai yang fair hari ini di Banyuwangi Itu kan sama mana? Kan sama begitu. saja begini Pak Fatoni, urusan rumah tangga kita yang ngurusin tetangga akhirnya. Kan gitu. Itu yang pertama itu. Kita coba ingat di Lampung itu ada sekolah gajah namanya Waikambas. Karena ini hari pendidikan ya. Di Waikambas itu hakikatnya gajah liar diambil untuk dilatih. Ya kan? Diambil untuk dilatih menjadi baik. Tidak taunya hasil latihan itu oleh orang-orang justru gajah itu diajak untuk merusak habitatnya sendiri. Untuk ngangkut pohon. Ya kan? Untuk merusak ya berbagai habitat dari gajah itu. Apa inti dari apa yang saya sampaikan? Jangan-jangan ambisi-ambisi politik yang tidak terukur, tidak terstruktur ini justru menyebabkan peluang para bakal calon ini tadi justru rusak.
karena dia justru merusak langkahnya sendiri gitu loh. Mohon maaf, tadi kita berdiskusi dengan Pak Kadir. Gitu. Pak Kadir ngomong komunikasi, ketika saya lemparkan komunikasi agak bias. Pak Kadir ketika berbicara penilaian, ketika saya ngukur tentang penilaian, Pak Kadir juga bias. Mas Fatoni juga begitu, ketika mendekonstruksi calon, ketika saya lempar itu juga bias. Itulah menjadi konstruksi besar saya. Ternyata bakal calon hari ini tidak ada yang selesai dengan urusannya sendiri-sendiri gitu. Begini. Oke, siap Pak Kadir. Karena ini waktu sudah harus jeda dulu. Jadi nanti pembahasannya nanti di tahap akhir kita bahas terkait dengan tadi Pak Sumail nanti ini belum dijawab juga sama Pak Tony. Kira-kira nanti ini yang Pak Kadir tadi menyebutkan bisa jadi tidak ada titik temunya ketika ada kekurangan. Nah, kira-kira ini nanti kekurangannya ini nanti ditutup siapa? Kan seperti itu. Dan nanti kira-kira terakhir mungkin Mas Hari tadi menyampaikan semua ini berebut wakil. Nah, kira-kira nanti endingnya ini kalau dari Mas Hari sendiri pantauannya berapa calonnya nanti yang akan maju gitu. Oke. Sebelumnya kita jeda dulu.